Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fikih akan mempresentasikan materi fikih muamalah atau jual beli. Kelompok kami adalah Desi Fira Nurjana, Indah Nurfitasari, dan Iva Nurfadila. Berikut adalah presentasi dari kami. Saya Indah Nurfitasari, NIM 9322176818, akan mempresentasikan mengenai definisi jual beli. Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian atau perikatan atau akad dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata al-bai' atau jual dan al-syira atau beli dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah syigot atau ungkapan ijab dan qabul. Menurut Abdul Azim bin Badawi, dalam bukunya mengatakan bahwa kata buyu berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk jama karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan bai' secara istilah ialah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun syira atau pembelian adalah penerimaan barang yang dijual dengan menyerahkan harganya kepada si penjual. Dan seringkali masing-masing dari dua kata tersebut diartikan sebagai jual beli. Secara bahasa, bai' adalah al-mubadalah atau pertukaran. Kata al-bai' mempunyai makna yang sama dengan kata al-syira. Dua kata ini termasuk dalam kategori al-alfad al-mushtarakah baina al-ma'ani al-mutadladah. Sama seperti Muhammad Taufik, Hasan Ayub juga menyebutkan contoh yang sama, yaitu dengan menyebutkan surah Yusuf ayat 20 dalam hal persamaan makna antara bai' dan syira. Secara terminologi, beliau berpendapat bahwa bai' berarti adanya pertukaran harta dengan adanya keridhaan atau saling suka oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disebutkan juga bahwa bai' berarti jual beli atau pertukaran barang dengan harga. Contohnya seperti baju dengan beberapa dinar, sedangkan untuk transaksi barter atau pertukaran barang dengan barang biasa disebut bai' muhayyadah. Jual beli secara etimologi adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bai' yang berarti jual beli adalah termasuk dalam kata yang mempunyai makna ganda yang berseberangan, yang berarti bahwa makna bai' juga memiliki makna syira. Maka baik kata bai' maupun kata syira sama artinya. Secara terminologi, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang yang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Hudamah dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Maksud dari mal atau harta dan barang menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut mal adalah ketika seseorang bisa memperkaya diri dengan mal tersebut. Profesor Ahmad Mustafa Al-Zarqa mengkritik definisi mal di atas, lalu menggantinya dengan definisi lain, yaitu bahwa mal adalah semua barang yang memiliki nilai material. Berdasarkan hal inilah, maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk dalam kategori mal atau harta. Sedangkan menurut mayoritas ulama fikih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Alasannya adalah bahwa tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan. Dari beberapa definisi tentang jual beli yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara etimologi adalah pertukaran, sedangkan secara terminologi adalah proses tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya.
dengan cara yang sah dan khusus, yaitu dengan ijab qabul, dan dengan kesepakatan serta adanya saling ridho oleh para pihak, baik dari penjual maupun dari para pembeli. Saya Rizky Filandrijana, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat jual beli. Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama sebagai berikut. 1. Syarat orang yang berakal, antara lain berakal, maksudnya orang gila atau orang yang belum memayis, tidak sah, dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda. Kedua, syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Selanjutnya nomor 3, syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain barang ada atau tidak ada di tempat, tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dapat berfungsi atau difungsikan. Syarat yang keempat, barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung. Syarat yang kelima, syarat nilai tukar atau harga barang. Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli, yaitu nilai tukar ini, dan kebanyakan manusia memakai uang dalam menukar barang. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada 3 perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu pertama, adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Syarat penjual dan pembeli yaitu berakal dan balik. Kemudian adanya akad atau transaksi, atau bisa disebut ijab qabul. Kemudian yang terakhir, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, yang mana barang atau jasa tersebut harus suci, memiliki banyak manfaat, dimiliki penjual, bisa diserahkan, dan diketahui keadaannya. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum jual beli. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ivan Nurfadila, nomor absen 23. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih, akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama yaitu mubah. Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, sunnah atau mangdub. Hukum sunnah atau mangdub ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya. Karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan kekerabatan yang baik. Yang selanjutnya yaitu makruh. Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara, seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras atau khamar. Dan yang terakhir yaitu haram.
Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh syara, seperti khamr, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.